warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Nurhaiza Ananda dengan NIM B1 B1211183, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Adapun beberapa subpokok yang akan dibahas pada materi ini, yaitu yang pertama, konsep dan strategi Indonesia menuju poros maritim dunia, yang kedua, bersaing di pasar global, yang ketiga, kedaulatan laut Indonesia, yang keempat, tol laut, infrastruktur kunci daya saing nasional, yang kelima, menuju pelabuhan digital kelas dunia, terpadu dan terintegrasi, industri bergairah, dan yang terakhir, menuju pelabuhan hijau dan fasilitasnya. Tahukah kamu, 90% perdagangan global diangkut melalui laut, dan yang 40% diantaranya melewati perairan Indonesia. Adapun 5 pilar Indonesia poros maritim dunia. Yang pertama, membangun kembali budaya maritim. Yang kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim. Dan yang keempat, mengembangkan diploma maritim. Yang kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim. Selanjutnya kita akan membahas strategi pembangunan maritim. Adapun yang pertama yaitu kekuatan maritim. Mewujudkan kemampuan pertahanan keamanan maritim yang kuat dan handal menghadapi tantangan regional global. Selanjutnya, ekonomi maritim, meningkatkan peranan ekonomi maritim menjadi sekitar 12,5% PDB pada tahun 2015. Dan yang terakhir, peradaban maritim, yaitu menciptakan kualitas SDM maritim yang unggul, inovasi teknologi kemaritiman, dan budaya maritim yang kuat. Selanjutnya kita akan membahas bersaing di pasar global. Dengan kemampuan membangun kapal selam dan kapal sekelas frigate Sigma dan adanya pesanan dari negara lain, industri perkapalan Indonesia melalui PT PAL Surabaya berada pada level global sebagai produsen kapal perang modern yang disebut dengan kapal selam KRI Alugoro 405. Industri perkapalan Indonesia membangun alutsista kapal selam diesel elektrik submarine U20911400 yang diberi nama KRI Alugoro 405. Berikutnya yaitu tol laut, infrastruktur kunci daya saing nasional. Tol laut bisa diartikan sebagai konektivitas laut yang efektif berupa adanya kapal yang melayari secara rutin dan terjadwal dari barat sampai ke timur Indonesia. Latar belakang pembangunan yaitu infrastruktur menjadi kunci dalam perbaikan sistem rantai pasok. Adapun beberapa fungsinya yaitu menurunkan biaya logistik nasional, meningkatkan daya saing produk nasional, menyeimbangkan jumlah angkutan kargo atau komoditas antar wilayah, dan mendorong pertumbuhan sentra ekonomi baru. Berikutnya, menuju pelabuhan digital kelas dunia. Maritim adalah masa depan Indonesia, dan masa depan itu harus dirancang. Salah satu faktor penting untuk mewujudkan hal itu adalah memiliki pelabuhan internasional berbasis digital. Adapun berdasarkan 3 aspek kunci trilogi maritim, yang pertama yaitu pengembangan pelabuhan di berbagai daerah di Indonesia, yang kedua pengembangan transportasi pelayaran, dan yang ketiga pengembangan area industri yang terhubung dengan pelabuhan. Adapun fungsi pelabuhan hubungan internasional, yang pertama percepatan ekspor, yang kedua menekan biaya logistik, dan yang terakhir meningkatkan daya saing logistik Indonesia. Selanjutnya menuju pelabuhan yang ramah lingkungan. Apa itu konsep pelabuhan hijau? Ya, konsep pelabuhan hijau yaitu pelabuhan yang ramah lingkungan. Mengapa diperlukan pelabuhan hijau? Untuk mengantisipasi masalah lingkungan yang timbul karena keberadaan pelabuhan dan mencegah kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pelabuhan. Dan yang terakhir, fasilitas di pelabuhan hijau. Fasilitas di pelabuhan hijau terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama itu fasilitas penerimaan limbah di pelabuhan. Yang pertama membangun reception facility, yang kedua kapal pengumpul limbah, dan yang ketiga truk pengumpul limbah. Selanjutnya energi pengganti. Nah, energi penggantinya yaitu energi alternatif LNG, gas alam cair, listrik darat untuk kapal, dan yang terakhir alat bongkar muat bertenaga listrik.
Sekian dan terima kasih. Hanya itu yang bisa saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.